Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1094 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1094. One Piece Chapter 1094 mendapatkan judul Gorosei, Warrior God of Science and Defense, Saint J. Garcia, Saturn. Judul pada chapter kali ini merujuk pada kehadiran sosok Gorosei Saturn di Pulau Egghead yang sangat membantengkan. One Piece mendapatkan jatah Color Spirit di mana Oda membuatnya khusus untuk merayakan one shotnya berjudul Monster yang diadaptasi menjadi anime. Terlihat Zoro dan Ryuma yang sangat badass dalam Color Spirit tersebut. One Piece Chapter 1094 diawali dengan memperlihatkan kembali Vegapunk Atlas yang memerintahkan Pacifista Mark III untuk memusnahkan seluruh angkatan laut di Pulau Egghead. Para kru angkatan laut yang sedang berada di tengah kota area Fabrio Face tampak panik saat mendengar Vegapunk yang telah mengganti perintah dari para pasifista, dan pastinya ini akan menjadi situasi yang buruk bagi mereka. Para pasifista model Mark III mulai mencerna perintah dari Atlas dan mereka langsung bersiap menembakkan sinar laser ke arah para kroco angkatan laut yang berada di dekat mereka. Para angkatan laut mulai ditembaki dengan sinar laser oleh pasifista. Salah satu dari mereka menginstruksikan agar menjauh dari pasifista. Salah satu kroco terlihat sedang bersembunyi. Dia mengintip dari balik tembok dan merasa takut dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Namun naas, dia juga diledakkan oleh pasifista yang melihat keberadaannya menggunakan sinar laser yang ditembakkan dari mulutnya. Di area yang lain, para kroco angkatan laut menyimpulkan dengan berpihaknya pasifista pada Vegapunk, itu artinya dia saat ini sedang turun ke area Fabrio Face. Salah satu kroco melihat Vegatank yang sedang menuruni jalan awan, di mana Vegapunk berada di dalamnya. Di dalam Vegatank, Vegapunk meminta Atlas untuk segera mencari di mana keberadaan dari Jewelry Bonnie. Atlas dan Sanji langsung meneriaki nama Bonnie untuk mencari keberadaannya, sedangkan Franky khawatir dengan Vegatank yang melaju terlalu ke tengah karena mereka bisa saja terjun bebas ke tanah. Namun Vegapunk meminta Franky untuk tidak khawatir karena batu laut memiliki sifat saling melekat yang sangat kuat dan roda dari Vegatank terbuat dari batu laut sehingga Vegatank tak akan terjatuh. Sanji tiba-tiba berteriak karena dia telah menemukan di mana keberadaan dari Bonnie. "Apakah itu benar, Sanji?" tanya Franky. "Apakah radar cewek Uhuiku pernah salah?" ucap Sanji, mencoba meyakinkan Franky. Meskipun radar yang dikatakan Sanji tidaklah ilmiah, namun Vegapunk tetap mempercayai Sanji. Vegapunk langsung tancap gas menuju ke tempat Bonnie berada. Sanji berterima kasih pada Vegapunk karena telah percaya padanya. Namun karena kecepatan dari Vegatank tak mampu menandingi rasa kegelisahan hatinya terhadap Bonnie, akhirnya Sanji pergi duluan. Terlihat pergerakan Sanji yang sangat cepat, seperti teknik Yata no Kagami yang digunakan oleh Kizaru untuk bergerak dengan kecepatan cahaya. Scene kemudian berpindah pada Bonnie. Dalam hatinya dia lega karena pasifista sudah tidak lagi berada di pihak angkatan laut. Namun angkatan laut berhasil menemukan keberadaannya. Bonnie diserang oleh salah satu Vice Admiral dengan dagu besar dan berkumis baplang. Dia menggunakan tongkat panjang dengan kerang di ujungnya. Bonnie berhasil menghindar dan berlari menjauh darinya sambil mengarahkan pistol ke arah belakang. Beberapa kroco angkatan laut terlihat mengejarnya. Bonnie lalu berbalik arah sembari melompat, memperlihatkan garis bokongnya yang aduhai. Dia pun menembakkan pistolnya sembari menggunakan tekniknya yang dinamakan Near Death Experience. Salah satu kroco diperlihatkan terkena teknik Bonnie tersebut. Dia langsung berhalusinasi mengenai bagaimana rasa sakit dari kematian. Dia tak kuat menahannya dan berakhir pingsan. Ternyata beberapa kroco juga terkena teknik NDA milik Bonnie. Sang Vice Admiral dengan tongkat kerang menanyakan apa yang terjadi pada mereka. Namun para kroco berkata ngelantur karena mereka sedang berhalusinasi. Salah satu kroco meneriaki nama Bonnie karena dia melihatnya melarikan diri. Namun Bonnie dihadang oleh salah satu pasifista Mark III yang berkata bahwa dia tak akan membiarkan Bonnie lolos. Melihat hal itu, Bonnie terkejut karena seharusnya para pasifista sudah berada di pihak Dr. Vegapunk. Ternyata di punggung pasifista terdapat salah seorang nenek tua berpangkat Vice Admiral bernama Bluegrass. Dia adalah pemakan buah iblis Nori Norinomi yang membuatnya dapat mengendalikan apapun yang dia naiki.
Dengan kata lain, Bluegrass adalah seorang woman on top yang handal. Bluegrass meminta pasifista yang dia tunggangi untuk menembakkan laser ke arah Bonnie, berharap efek kekuatan buah iblis Bonnie yang mempengaruhi anak buahnya dapat hilang ketika dia bisa menghabisinya. Bonnie tak bisa bergerak, dia masih mengira pasifista yang ada di hadapannya adalah ayahnya. Laser pun ditembakkan ke arah Bonnie, dan Bluegrass memaksa Bonnie untuk segera mengembalikan umur anak buahnya yang telah dimanipulasi olehnya. Sanji datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Bonnie dari tembakan sinar laser tersebut. Mereka berdua terjatuh di tanah. Sanji meminta Bonnie agar jangan berdiam diri saja. Bonnie masih sulit untuk berbicara. Sanji ternyata sudah mengetahui jika Kuma adalah ayah dari Bonnie. Namun jika Bonnie tak bisa menerima kenyataannya, maka dia bisa. Sebelum Sanji menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Vice Admiral yang menggunakan tongkat kerang datang dan menyerang mereka berdua. Raccoon! Hema! Sanji memutuskan untuk melarikan diri sembari menggendong Bonnie. Vegapunk menghampiri mereka dan meminta Sanji dan Bonnie untuk naik ke dalam Vega Tank. Vegapunk Atlas terlihat memastikan jika pasifista sudah berada di pihak mereka. Dia juga meminta Sanji dan Bonnie untuk segera naik. Shin kemudian berpindah ke lab phase. Pertarungan antara Luffy melawan Kizaru masih terus berlanjut. Kizaru berkata jika dia tak akan bisa fokus pada misinya untuk menghabisi Vegapunk apabila dia terus bertarung melawan Luffy. Luffy berkata itulah misi yang sedang dia lakukan. Tanpa pikir panjang, Kizaru langsung melesat dengan kecepatan cahaya untuk pergi meninggalkan Luffy. Namun tiba-tiba sosok kuat seperti Kizaru, Luffy, Zoro, Rob Lucci, Jinbe, dan para Vice Admiral berhenti seketika saat merasakan aura kuat dari seseorang yang tiba-tiba muncul di pulau Egghead. Seketika diperlihatkan siluet seseorang yang memerintahkan seluruh pasifista untuk berhenti. Seluruh pasifista benar-benar berhenti bergerak, dan hal itu membuat Bonnie bingung. Atlas kembali mencoba untuk memerintahkan para pasifista, namun tetap gagal. Atlas heran karena dia merasa tak ada otoritas yang lebih tinggi dari Vegapunk yang berada di pulau Egghead saat ini. Hanya para Gorosei. Namun sebelum Atlas menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba lingkaran sihir berbentuk pentagram dengan angka 5 di dalamnya muncul di tengah-tengah area Fabrio Face. Para kru angkatan laut terkejut melihatnya, merasa ada yang janggal dan akan ada seseorang yang datang di lingkaran tersebut. Vegapunk memutuskan untuk naik kembali ke area lab phase melalui jalan awan yang dihasilkan dari Vega Tank. Kemudian ada pengumuman dari angkatan laut, dikatakan bahwa Gorosei Saint Saturn akan segera mendarat di pulau Egghead. Bagi para kroco dilarang melakukan kontak mata dengan Saint Saturn. Terlihat api serta petir hitam menyelimuti lingkaran sihir tersebut, sedangkan Vega Tank yang bergerak melalui jalan awan sedang berada di samping lingkaran sihir itu. Terjadi percakapan di dalam Vega Tank. Mereka merasakan ada ledakan di lingkaran sihir tersebut. Salah satunya menanyakan, apa benar Gorosei datang ke pulau Egghead? Gorosei? Tanya Franky. Vegapunk menjelaskan jika Gorosei adalah penguasa tertinggi dunia. Franky terkejut mendengarnya, lalu Vegapunk meminta mereka semua berpegangan yang erat, karena yang terpenting mereka harus kabur terlebih dahulu. Sanji terlihat keringat dingin ketika mengetahui ada sosok yang muncul dari lingkaran sihir tersebut. Salah satu kroco angkatan laut ada yang melakukan kontak mata dengan Saint Saturn. Dia melihat sosok Saturn yang seperti monster. Mata Saturn langsung bercahaya dan seketika meledakkan kepala si kroco angkatan laut tersebut. Gorosei Saturn muncul dengan wujud awakening dari buah iblisnya. Sosoknya sangat membantengkan. Meskipun wajahnya masih terlihat seperti manusia, namun hidungnya lebih lebar. Dan Saturn memiliki dua tanduk di kepalanya. Bagian bawahnya terlihat seperti wujud laba-laba dengan kaki yang terbakar. Selain itu ada kilatan hitam di sekelilingnya. Terdapat awan hitam yang mengelilingi lehernya, di mana itu menandakan Saturn sudah mencapai awakening dari buah iblis Mythical Swan-nya. Meskipun begitu, nama dari buah iblis yang dimakan oleh Saturn belum diperlihatkan pada chapter kali ini. Dan sosoknya mirip seperti salah satu yokai Jepang yaitu Ushi-Oni, di mana tubuh bagian atas adalah buanteng dan tubuh bagian bawah adalah laba-laba. Saturn berkata jika dia sudah lama tak menginjakkan kaki ke permukaan dunia. Bonnie bertanya-tanya sosok monster apa yang ada di hadapannya. Namun Sanji melihat ada sesuatu yang datang dari atas. Seketika serangan laser Kizaru tepat mengenai area yang berada di hadapan Vega Tank.
dan menghancurkan jalan awannya, sehingga membuat Vega Tank terjatuh. Luffy akhirnya berhasil menyusul Kizaru dan bersiap melancarkan serangan padanya. Luffy membesarkan otot lengannya dan meminta Kizaru untuk diam di tempat. Kizaru merasa seharusnya Luffy sudah mencapai batasan dalam wujud putihnya tersebut. Franky berteriak pada Luffy dan memintanya untuk melakukan sesuatu pada Kizaru. Luffy berkata untuk menyerahkan semuanya padanya. Kizaru menembakkan laser pada Luffy, namun hal itu tak berdampak apapun padanya, yang saat ini terlihat sedang berputar-putar, dan hal itu membuat Kizaru kebingungan. Luffy menyerang Kizaru menggunakan teknik Gomu Gomu no White Star Gun. Tinju Luffy tepat mengenai wajah Kizaru, hingga wajahnya mendelep ke dalam. Selain itu, banyak bintang yang muncul dari serangan Luffy tersebut. Luffy juga melapisi pukulannya dengan armamen haki serta Hausoku haki. Mata Kizaru pun terlihat sudah memutih, pertanda jika dia akan segera tak sadarkan diri. Kizaru berkata jika hal ini menjadi sangat gawat. Di sisi lain, Luffy pun juga terjun bebas ke arah tanah. Bahkan wajahnya terlihat menjadi tua. Luffy berkata jika dia sudah mencapai batasan dari perubahan gear kelimanya. Gorosei Saturn melihat ke arah atas dan menyebut nama Nika. Baik Luffy dan Kizaru keduanya jatuh mencium tanah. Vega Tank pun juga terjatuh ke tanah dan hancur, menyebabkan Franky, Sanji, Vegapunk, Bonnie, dan Atlas saat ini berada tepat di hadapan Saint Saturn. Franky mengkhawatirkan Vegapunk yang rebahan di tanah, sedangkan Sanji yang menggendong Bonnie mengkhawatirkan kondisi dari Atlas. Saint Saturn, hah? Ucap Vegapunk. Benar, kukira kau sudah terbunuh dari tadi, Vegapunk. Ucap Saturn. Mendengar Saturn berbicara, Bonnie teringat akan sesuatu. Sepertinya ingatannya itu berasal dari memori Kuma yang dia jelajahi saat di laboratorium. Dalam ingatan Bonnie tersebut terdapat sosok yang sedang berbicara dengan Vegapunk. Aku sudah memerintahkannya, Vegapunk, mempertahankan kesadaran dirinya. Aku tak memperbolehkan itu, ucap sosok tersebut. Tapi jika kau melakukannya, maka Kuma akan... ucap Vegapunk. Tanpa pikir panjang, Bonnie langsung berlari ke arah Saturn sembari memegang sebuah pedang. Dia melompat dan berhasil menusuk dada dari Gorosei Saturn. Terlihat darah yang mengencrot keluar dari tubuhnya. Saturn menatap tajam ke arah Bonnie, dan Bonnie terlihat menangis setelah melakukannya. Yap, sepertinya sosok yang berbicara dengan Vegapunk dalam ingatan Bonnie adalah Saturn. Saturn yang meminta Vegapunk untuk menghilangkan semua kesadaran dari Kuma. Itulah mengapa saat Bonnie mendengar suara Saturn, dia langsung murka. Dan itulah alasan mengapa setelah Bonnie melihat semua ingatan milik Kuma, dia memaafkan Dr. Vegapunk. Karena Saturnlah dalang dari semua yang terjadi pada ayahnya. Yap, itulah review untuk One Piece chapter 1094. Dan selanjutnya Mimin akan sedikit menganalisis chapter kali ini. Nah, pada chapter 1094 ini kalian harus angkat topi sejenak untuk si nomor 4, Sanji. Peran yang dilakukan Sanji sangat penting di chapter kali ini. Meskipun aksinya tersebut teralihkan, karena para O-player lebih terfokus pada kemunculan Awakening Gorosei Saturn yang sangat membantengkan. Yap, Sanji berhasil menemukan keberadaan Bonnie menggunakan radar mesumnya. Kemudian Sanji bergerak sangat cepat untuk menyelamatkan Bonnie, karena dia tahu Vega Tank tak akan sempat untuk menyelamatkannya. Kemudian Sanji yang mengetahui Kuma adalah ayahnya Bonnie memilih untuk tidak bertarung melawan pasifista yang dikendalikan oleh Bluegrass. Dia tak mau menyakiti hati Bonnie dan memilih lari seperti banci. Kemudian Sanji menyadari tembakan laser dari Kizaru dan membuat Vegapunk cepat bereaksi, sehingga laser tersebut hanya mengenai jalan awan. Jika tidak, Vegapunk sudah tewas terpanggang sinar laser. Bonnie yang dengan tega menusuk sosok kakek tua pasti akan segera dihabisi. Dan ketika ada wanita yang tersakiti, disitulah si nomor 4 Sanji beraksi. Sanji akan bertarung melawan Saturn. Menariknya adalah kaki laba-laba milik Saturn memiliki pola api yang sama seperti teknik Diable Jumbo milik Sanji. Apakah itu hanyalah kebetulan semata? Oda pernah berkata dalam SBS volume ke-105, di mana Oda berkata jika para O-player harus memperhatikan lebih pada kemampuan Sanji yang dapat menghasilkan api. Apakah Sanji memiliki DNA buah iblis yang dimakan oleh para Gorosei? Apalagi nama tendangan api milik Sanji juga bertemakan tentang iblis.
Apakah Sanji memiliki DNA buah iblis yang dimakan oleh para Kurosei? Apalagi nama tendangan api milik Sanji juga bertemakan tentang iblis. Bahkan sampai saat ini kita masih belum dijelaskan mengenai obat apa yang dimakan oleh ibu Sanji, sehingga dapat mencegah mutasi genetik yang dilakukan oleh Judge pada Sanji. Benar-benar sangat membagongkan. Pada akhir One Piece chapter 1094, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Wahai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1094. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.